dalam keluarga, maka kita perlu segera bertobat karena roh ini akan membawa kita untuk memberontak pula terhadap Tuhan. Dalam Yesaya 63 ayat 10 tertulis, "Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka, Ia sendiri berperang melawan mereka." Orang yang memberontak akan mendukakan Roh Kudus, Tuhan akan menjadi musuh dan berperang melawan dia. Pasti ada alasan yang kuat jika Tuhan memilih pemimpin untuk memimpin kita. Demikian pula halnya orang tua juga adalah otoritas yang harus kita hormati dan kita harus tunduk kepadanya. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita karena Tuhanlah yang menetapkan hal tersebut. Tuhan tidak pernah asal-asalan memilih dan menetapkan orang tua maupun pemimpin di atas kita, pasti ada suatu maksud yang baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidup kita serta otoritas dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin kita. Dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, Paulus menuliskan hal ini bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan dan siapa melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Paulus mengingatkan jika ada otoritas di atas kita maka belajarlah untuk tunduk dan taat pada otoritas tersebut. Paulus menulis hal ini, dalam Kolose 2 ayat 10, "Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa." Bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin semua pemerintah dan penguasa. Suami-suami adalah kepala istri dan orang tua adalah pemimpin anak-anaknya. Untuk itu kita wajib tunduk kepada pemimpin kita karena ini adalah perintah Tuhan sendiri. Karena setiap pemberontakan akan ada hukumannya. Ada unsur rela, percaya, mau mengalahkan kehendak sendiri, tidak berbantah, rendah hati dan taat. Itu semua adalah ciri-ciri orang yang tunduk pada otoritas dan diberkati oleh Tuhan. Taat kepada otoritas manusia yang kelihatan adalah salah satu bukti taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka Ia tetap tunduk dan membayar bea masuk bait Tuhan. Namun ketaatan selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang melakukannya. Mujizat terjadi saat kita taat kepada otoritas, bahkan ikan dapat menyediakan uang bagi Yesus untuk membayar bea. Saat kita tunduk dan taat pada otoritas, maka akan terbukalah jalan dalam kehidupan kita dan bahkan mujizat pun terjadi dalam hidup kita. Tuhan sangat menghargai otoritas, bahkan dalam Bilangan 16 dikisahkan bagaimana Tuhan menghukum Korah, Datam dan Abiram beserta dengan 250 orang pengikutnya yang bermaksud melawan Musa dan Harun. Tuhan membunuh orang-orang tersebut dan menelannya hidup-hidup masuk ke dalam bumi. Tuhan membenci pemberontakan karena bagi Tuhan, orang-orang yang menolak otoritas, ini telah menolak Tuhan. Pemberontakan biasanya dipicu oleh beberapa akar antara lain, tidak percaya terhadap otoritas yang diletakkan di atas mereka, sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, punya keinginan atau nafsu sendiri yang tidak dapat dikuasai. Biasanya pemimpin sengaja ditempatkan oleh Tuhan untuk menegur kita dari perbuatan kita yang kurang baik. Teguran itu menjaga kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Dalam Amsal 21 ayat 2 dituliskan bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita seringkali lupa bahwa kita bisa melakukan kesalahan, maka dari itu saat kita menerima teguran dari pemimpin kita, hendaklah kita bisa menerima dengan rendah hati dan lapang dada karena Tuhanlah yang menegur kita melalui pemimpin atau otoritas di atas kita. Pemberontakan juga disebabkan oleh kekecewaan dan kepahitan yang tidak dibereskan dan dibiarkan berlarut-larut.